Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh-soleha. Kembali lagi belajar tematik bersama saya, Ustazah Kasmi. Kabar hari ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Semangat belajar hari ini, anak soleh-soleha. Harus tetap semangat ya, meskipun belajarnya di rumah. Soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ke atas, pandangan ke bawah, doa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah pengertian yang baik. Amin. Soleh-soleha, hari ini kita akan belajar mengenai tematik tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Mengenai jenis-jenis pekerjaan berkaitan dengan Quran Surah Taubah 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah dikerjakan. Masuk pembelajaran 4. Materinya yaitu menghubungkan sikap tokoh dalam cerita dengan makna Pancasila. Anak soleh-soleha, coba perhatikan keempat gambar tersebut. Nah, anak soleh-soleha, pada gambar keempat tersebut merupakan contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari ya. Coba perhatikan pada gambar yang pertama, sikap jujur yang diajarkan yaitu tidak menyontek ketika ulangan. Dan gambar yang kedua yaitu mengajarkan bersikap jujur dalam mengakui kesalahan yang dilakukan. Dan gambar yang ketiga mengajarkan kita bersikap jujur senantiasa berucap. Dan yang gambar keempat yaitu mengajarkan kita bersikap jujur dalam mengembalikan barang orang lain yang terjatuh. Anak soleh dan soleha, Ustazah mau bertanya, mengapa sikap jujur itu penting? Dan apa yang akan terjadi jika kita tidak bersikap jujur? Ustazah akan jelaskan. Disimak ya anak soleh dan soleha. Anak soleh dan soleha, sikap jujur merupakan cerminan dari makna sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan salah satu maknanya yaitu setiap warga bebas menganut setiap agama yang diyakininya. Karena setiap agama mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap jujur. Sikap jujur akan selalu membawa kebaikan kepada pelaku dan orang-orang sekitarnya. Dan sebaliknya, perilaku yang tidak jujur akan merugikan pelaku dan orang-orang di sekitarnya. Seperti mengambil hak yang bukan milik kita. Jadi, anak soleh dan soleha dapat disimpulkan bahwa sikap jujur adalah perilaku mulia yang harus kita terapkan tidak hanya di rumah dan di sekolah, tetapi juga harus diterapkan di lingkungan pekerjaan dan masyarakat. Anak soleh dan soleha, jika suatu saat nanti anak soleh dan soleha mendapatkan pekerjaan atau melakukan suatu kegiatan, harus senantiasa berperilaku jujur ya. Anak soleh dan soleha, berikut ini adalah manfaat menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dipercayai oleh orang lain. Yang kedua, mempunyai banyak teman. Yang ketiga, membuat hati tenang. Dan yang keempat, disenangi oleh keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Nah, anak soleh dan soleha ternyata menerapkan sikap jujur dalam kehidupan itu sangat baik ya manfaatnya. Sudah paham anak soleh? Semoga dipahami ya dan dimengerti. Soleh dan soleha, kita masuk pembelajaran 5.
Materinya yaitu informasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar. Anak soleh dan soleha, Ustaz akan jelaskan ya tentang kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 kegiatan pokok. Yang pertama, kegiatan produksi, yang kedua, kegiatan distribusi, dan yang ketiga, kegiatan konsumsi. Untuk lebih jelasnya, silakan anak soleh dan soleha memperhatikan video berikut. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi juga dapat dilakukan untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Contoh kegiatan produksi antara lain, pengrajin mebel yang merubah kayu menjadi kursi atau meja. Pengrajin mebel sedang melakukan kegiatan produksi karena sudah menghasilkan barang berupa kursi atau meja. Contoh lain kegiatan produksi adalah kegiatan di pabrik konveksi, di mana di dalamnya terdapat kegiatan memproduksi pakaian. Pengrajin mebel dan pabrik konveksi yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Kemudian pakaian hasil produksi disalurkan ke toko pakaian untuk dijual kepada konsumen. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen disebut sebagai kegiatan distribusi. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Kemudian masyarakat akan membeli pakaian hasil produksi di toko pakaian. Kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan disebut sebagai kegiatan konsumsi. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Demikian tadi materi tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sudah paham anak soleh-soleha? Kalau sudah paham, kita lanjut materi. Materinya yaitu menggambar 3 dimensi. Pada pembelajaran sebelumnya, anak soleh dan soleha sudah mengetahui bahwa salah satu pekerjaan arsitek adalah merancang dan menggambar sebuah bangunan. Seorang arsitek harus dapat menggambar 2 dan 3 dimensi. Nah, anak soleh dan soleha dapat dengan mudah menggambar 2 dimensi. Nah, bagaimana dengan gambar 3 dimensi? Sebelum Ustazah menjelaskan bagaimana cara menggambar 3 dimensi, terlebih dahulu Ustazah akan jelaskan apa sih itu gambar 3 dimensi. Anak soleh dan soleha ada yang tahu tidak? Apa itu gambar 3 dimensi? Ya, Ustazah akan jelaskan. Disimak ya. Gambar 3 dimensi adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Berikut ini adalah contoh gambar 3 dimensi. Ada gambar rumah, gedung, dan ada gambar kubus, balok, prisma, limas, tabung, dan kerucut. Nah, anak soleh dan soleha, Ustazah akan jelaskan bagaimana cara menggambar 3 dimensi. Diperhatikan ya. Langkah-langkah menggambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi adalah gambar bentuk benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi.
Misalnya kita akan membuat sebuah rumah. Perhatikan langkah-langkahnya berikut ini. Yang pertama, buatlah gambar atap dinding dari sisi depan. Dan yang kedua, buatlah gambar atap dan dinding dari sisi samping. Dan yang ketiga, buatlah jendela dan pintu dari sisi depan atau samping rumah, dan Ananda juga dapat menambahkan pagar atau tanaman di samping rumah. Dan yang keempat, warnailah gambar buatanmu agar lebih menarik. Gambar 3 dimensi kita sudah jadi. Jadi, tugas anak soleh-soleha, buatlah gambar yang memuat 3 dimensi. Anak soleh-soleha dapat menggambar misalnya gedung bertingkat, gelas, kotak tisu, atau gambar benda-benda yang ada di sekitar anak soleh-soleha. Selamat mengerjakan ya. Udah paham anak soleh? Semoga dipahami ya dan dimengerti. Masuk pembelajaran 6. Materinya yaitu mengaitkan sikap tokoh dalam cerita dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, anak soleh dan soleha coba perhatikan gambar tersebut. Gambar yang pertama ada pekerjaan menjahit, yang kedua pedagang sayur, yang ketiga polisi, dan yang keempat sebagai dokter dan perawat. Nah, keempat pekerjaan tersebut masing-masing bekerja keras untuk bekerja. Karena salah satu contoh nilai Pancasila adalah sikap bekerja keras. Mengapa manusia harus bekerja? Karena manusia bekerja untuk berkarya dan memenuhi keperluan hidupnya. Selain itu, bekerja juga merupakan salah satu bentuk pengabdian kita untuk kemajuan bangsa dan negara. Syukran anak soleh-soleha. Semoga pembelajaran hari ini mudah dipahami dan dimengerti. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.